Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Nah, senang sekali kita bisa jumpa lagi dengan saya Uki Pusparini dalam acara podcast Dr. Case. Nah, untuk podcast kali ini masih sama, kita tetap ditemani oleh Bapak Dr. Kisyanto SMS GMM selaku Kepala SMK YPM 8 Sidoarjo dan juga Sekretaris MKKS SMK Swasta se-Jawa Timur. Nah, bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat walafiat. Lama ya Pak ya kita tidak berjumpa lagi. Iya, karena Bu Uki kan harus sementara off dulu. Iya. Iya. Jadi lama kita tidak mengisi acara podcast Dr. Case ini. Tapi setahu saya masih banyak lah isi-isian podcast dengan lagu-lagu Pak Case ini. Alhamdulillah ya, karena kita agak vakum ya. Saya isi dengan lagu-lagu ya. Tetap lagu-lagu konteksnya pembelajaran. Ya, jadi saya kemarin sempat wah ini nanti pasti off, ternyata tidak, tetap jalan podcast walaupun isinya ini lagu. Kewajiban ya, ini menyuarakan ini kewajiban. Ya. Ini Pak, seperti yang saya ketahui ya Pak, yang diketahui juga beberapa orang bahwa kemarin tanggal 6 Juni ini di SMK YPM 8 Sidoarjo ada acara penyerapan aspirasi yang dilaksanakan atau dihadiri oleh Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Bapak Kusnadi SHM Hum. Nah, saya lihat di situ banyak sekali nih Pak orang-orang yang hadir, kemungkinan ya orang-orang pasti, yang pastinya juga orang-orang penting. Nah, saya ingin tanya Pak, siapa sih Pak yang diundang atau hadir di acara itu? Apakah semua elemen masyarakat ataukah hanya orang-orang tertentu saja yang diundang? Ya, terima kasih. Tempo hari memang jaring aspirasi oleh Ketua Dewan Provinsi Jawa Timur, Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, itu memang difokuskan pada SMK. Oh, hanya SMK kebetulan ya? Iya, kebetulan di Sidoarjo. Maka yang kami undang ya teman-teman kepala SMK Sidoarjo dan pengurus SMK swasta, pengurus MKKS SMK swasta Jawa Timur ada dari beberapa kabupaten. Tempo hari ada dari Malang, ada dari Jombang, ada dari Tulungagung dan lain-lain yang memang mereka sama-sama butuh untuk menyampaikan aspirasinya kepada Pak Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur. Kalau Pak Kis tadi bilang untuk menyampaikan, berarti apa sih Pak yang disampaikan di acara tersebut? Atau apa yang sih sebenarnya dibahas dalam acara tersebut? Oh, Pak? banyak hal ya. Makanya gayeng, pertemuan kita gayeng sampai malam. Karena memang banyak hal yang perlu disampaikan oleh teman-teman kepala SMK swasta khususnya di Jawa Timur ini. Dan tempo hari sudah tersampaikan semuanya. Di samping tetap beliau meskipun sudah saya beri, saya kasih dokumen rekomendasi dari teman-teman kepala SMK swasta Jawa Timur ini khususnya itu permasalahan kondisi real SMK swasta di Jawa Timur. Ada beberapa negeri tapi yang terbanyak adalah SMK swasta di Jawa Timur. Kondisi real yang ini kalau tidak segera diselesaikan, nantinya SMK yang ada di Jawa Timur ini hanya banyak secara jumlah, tapi kualitas nanti akan bermasalah. Ketika kualitas bermasalah, artinya Jawa Timur tidak mampu nantinya mengeluarkan atau menciptakan SDM unggul yang sesuai diharapkan oleh Presiden kita, oleh kita bangsa Indonesia, menciptakan SDM unggul. Berarti kalau begitu SMK dibatasi Pak? Nah, usulan kami begitu karena kenapa? Ini sudah mulai tahun 2019 ya. Itu Kemendikbud sudah menyampaikan bahwa jumlah SMK di Indonesia ini sudah overload. Ketika sudah overload kan harus stop. Itu nasional. Terlebih lagi Jawa Timur. Jawa Timur itu paling tidak sehat untuk jumlah sekolahnya. Sehingga banyak sekali sekolah-sekolah yang akhirnya menjadi tidak sehat. Perlu tahu, di Jawa Timur itu kalau statistik nasional, SMK nasional, itu di Jawa Timur ada kurang lebih 1.252 SMK, negeri dan swasta. Oh, negeri dan swasta. Iya, negerinya kurang lebih 298, lainnya SMK swasta. Swasta, dari 1.000? Dari 2000. 2000. Ya Allah. 252, sorry 2252 itu yang 298 SMK negeri lainnya swasta.
dari jumlah itu, Oke. kalau kita lihat di statistik Jawa Timur beda jumlahnya 2132. Kenapa? Karena yang di bawah 60, jumlah siswa di bawah 60 oleh nasional sudah tercatat khusus. Dan itu yang mau dibubarkan atau di merger. Tapi kan di Indonesia khususnya ya Pak ya, kita kan ada sistem zonasi Pak. Tidak semua anak terserap di SMK negeri. Jadi otomatis mereka lari ke SMK swasta. Nah, permasalahannya kan begini. Sudah cukup apa belum jumlah sekolah swasta yang ada? Saya itu puter-puter kemana saja di Jawa Timur ini. Tidak ada daerah yang tidak bisa dijangkau oleh siswa. Semuanya daerah terjangkau. Artinya ya sudah cukup lah. Saya teruskan tadi ya yang kurang lebih 190 sekian itu sekolah yang di bawah, muridnya di bawah 60. Kita bisa bayangkan kan, kalau kita punya sekolahan muridnya di bawah 60. Jangankan mikir kualitas, mikir untuk gaji guru swasta aja sudah tidak karu-karuan. Gurunya pun juga demikian. Bisa bayangkan dapat gaji berapa itu. Kapan fokusnya untuk mendidik anak bangsa ini. Nah, jumlah yang di atas 60 sampai tadi yang katakan di bawah 100, di atas 100, di bawah 200. Jumlah di bawah 100, itu kurang lebih total itu 876 sekolah swasta. Itu yang jumlah siswanya di bawah 100. Itu hanya di Jawa Timur ya? Jawa Timur, karena yang memang saya hitung dari data statistik yang paling tidak sehat itu Jawa Timur. Yang lain proporsional. Kalau proporsional kan ya mesti semua semua dapat siswa. Kalau kita mau proporsional ya dibatasi berapa sih calon-calon yang masuk di SMK. Berapa? Nah, seharusnya tersedia sekolah berapa? Jadi tidak asal mendirikan sekolah-sekolah baru saja ya. Mendirikan sekolah alasannya misalnya untuk negeri sistem zonasi. Nah kita itu kan latah kan. Kalau di luar negeri itu sistem zonasi memang semuanya sudah beres. Semua penataan sudah diatur sejak dulu. Artinya masing-masing daerah, masing-masing sekolah itu 8 standar kalau di Indonesia. Semua sudah sama. Lah sini mau sekolah A standarnya tidak sama dengan B, B tidak sama dengan C. Tapi tetap mau dipakai zonasi, kan kasihan anak-anak. Yang prestasinya tinggi akhirnya tidak bisa mendapatkan sekolah yang favorit. Nah itu kalau SMK kan tidak ada zonasi. Makanya ya bahasan seputar bagaimana ini tetap harus dihentikan dahulu. Dihentikan dahulu bukan selamanya. Sampai kapan? Sampai sekolah-sekolah yang ada itu sehat. 52% sekolah di Jawa Timur tidak sehat. Berarti dihentikan dengan cara di-merger atau bagaimana Pak? Ya untuk sementara kalau di-merger itu tidak mudah ya. Apalagi kalau dibubarkan ya. Dibubarkan berarti kan nasib banyak guru dan siswa juga Pak. Itu tidak mudah. Yang menurut saya, menurut saya dan menurut teman-teman yang ada di sekolah swasta. Ya ini sementara waktu usul ke Jakarta. Usul ke Jakarta karena aturannya di bawah 60 kan harus di off gitu ya. Nanti tahun berapa di bawah 100 di off. Usul dulu, minta waktu sekian tahun. Dalam waktu sekian tahun itu stop. Ikut KB dulu lah. Nggak usah melahirkan SMK baru. Baik itu negeri maupun swasta. Bukan hanya negeri saja. Negeri maupun swasta stop. Jangan ada dulu SMK. Nah yang ada ini diramut yang benar. Ketika nanti 75% saja sudah sehat. Nggak usah 100%, nggak usah 90%. 75% ada sudah sehat. Saya mengatakan sehat itu berarti jumlah siswanya minimal 216. Itu silakan nanti buka SMK lagi. Sehingga nanti harapan untuk menghasilkan sekolah SMK itu menghasilkan sumber daya unggul itu bisa tercapai. Kalau ini terus kembalinya kepada siapa? Ya beban negara, beban provinsi. Iya. Ya meskipun ketika saya usul tempo hari di DPR atau usul di grup-grup, dipikir saya itu kan orang yang ngecemes, orang yang nggak PI, yang terlalu banyak tuntutan. Enggak.
ini kita ikut sama-sama memikirkan bagaimana Jawa Timur itu bisa baik. Nah, tentunya kan ya sama kalau kita ada nasi satu bakul begitu. Dimakan orang 10, dimakan orang 5, dimakan orang 25, tentu hasilnya tidak sama. Jumlah lulusan SMP itu jelas. Jumlahnya. Kalau sekolahan kita terlalu banyak, habis nanti ada sebagian yang tidak dapat siswa dan itu gurunya nanti dikemanakan. Ada guru yang sudah TPP, nanti dikemanakan. Iya, misalnya dikejar jam mengajar. Betul, juga ya Pak. Nasibnya juga itu pada akhirnya siapa yang jadi korban? Anak-anak Jawa Timur lagi. Ya makanya saya tetap mengatakan, marilah ini kita pikir bareng-bareng, kita evaluasi bareng-bareng, kita analisis bareng-bareng, bagaimana bisa menjadikan Jawa Timur ini benar-benar pendidikannya baik SMA maupun SMK itu benar-benar sesuai dengan harapan gitu. Itu tadi ya Pak, pembahasan tentang kondisi real SMA. Apa ada pembahasan lagi Pak? Ya seputar itu aja, seputar masalahnya teman-teman semuanya. Sekolah termasuk baru kan aja ya Pak ya. Iya, termasuk ya P3K itu muncul lagi kemarin pada pembahasan. Oh, jadi kemarin juga masih dibahas lagi P3K ini Pak. Bandingkan cari guru yang siap untuk mengajar di SMK itu sulit. Artinya guru baru kita tidak menyalahkan siapapun, memang itu real mereka belum punya pengalaman. Nah, ketika masuk di SMK swasta, kemudian sekolah membimbing bersama-sama mereka sambil mengajar, sambil terus ditingkatkan kompetensinya, sudah mapan, kemudian diambil. Iya. Secara tidak langsung diambil negara ya Pak ya. Iya, diambil. Nah, kenapa? Karena di sekolah-sekolah negeri kekurangan. Nah, kenapa tidak ditempatkan di swasta itu saja? Itu yang seharusnya. Kalau ngomong agak kasar, orang berpikir cerdas, mesti ini diangkat atau ditaruh di sekolah asal. Kenapa? Swasta, negeri sama-sama mendidik anak bangsa. Lah pertanyaannya lagi kan gini. Ini pertanyaan yang agak menggelitik. Negeri gurunya kurang banyak. Apalagi tahun depan sudah tidak boleh ada honorer. Semuanya kenapa sih nambah kelas saya? Kan pertanyaannya sederhana. Kalau sudah tidak ada gurunya sudah disesuaikan aja. Jangan kemudian minta dan yang diambil guru-guru dari swasta. Lalu nasibnya gimana swasta ini nanti? Kalau cuek-cuekan bapak saunoe, sudah biar saja seadanya. Toh yang rugi nanti adalah tetap anak bangsa. Maka sekali lagi perlu pembahasan bersama. Stakeholder semuanya. Ya dari mungkin provinsinya, dari dewannya, dari dinas pendidikannya, mungkin dewan pendidikannya, BMPS-nya dan lain sebagainya. Nah kalau gitu Pak, kenapa kemarin tidak langsung usul saja Pak ke dewan pendidikan atau? Dari tahun ke tahun 2 kali SMK swasta, MKKS SMK swasta itu tiap tahun 2 kali memberikan rekom kepada gubernur. Bahkan sebelum ini diterima langsung oleh Bu Gubernur. Apalagi kan di Jawa Timur ada Dewan Pendidikan juga. Iya, Dewan Pendidikan, kemudian BMPS. Semuanya udah dikasih, termasuk DPRD, dikasih semuanya. Tapi sejauh ini responnya bagaimana, Pak? Nah, saya sendiri berpikir apa tanda tanya ya, bertanya apa memang di Provinsi Jawa Timur tidak ada roadmap untuk SMK atau untuk SMA juga? Apa tidak ada peta jalan yang jelas bahwa tahun ini begini, tahun ini begini dan lain sebagainya. Kalau ngomong Dewan Pendidikan, memang orangnya hebat-hebat semuanya. Dewan Pendidikan itu profesor semuanya. Apalagi justru tanda tanya saya. Nah, apalagi ini baru saja dilantik ya Pak ya kemarin. Iya, tapi di dalamnya tidak ada orang SMK, tidak ada orang SMA. Apa mereka nanti memutuskan sesuatu, mengiyakan kalau misalnya provinsi membuat program sesuatu dari teori aja, tidak melihat secara langsung. Nah, kalau ngomong idealnya, ya ini bukan kami SMK minta atau SMA minta. Idealnya ya di dalamnya itu ada unsur SMA negeri swasta, ada SMK negeri swasta, sehingga betul-betul tahu bahwa kondisi real di lapangan semacam ini. Kalau orangnya tidak nyacat, hebat semuanya, para profesor semuanya, orang pemerhati pendidikan dan penggerak pendidikan semuanya. Tetapi karena unsur yang ditangani Jawa Timur kan SLTA,
itu tidak ada unsur di dalamnya. Kalau nanti bikin program, saya khawatir programnya itu program langit, tidak membumi. Kenapa? Kami tidak pernah ditanya oleh Dewan Pendidikan. Kalau DPRD tadi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ada jaring aspirasi, apa sih yang dikeluhkan, yang diharapkan oleh SMK? Jadi secara tidak langsung mendengar ya, iya, Pak ya. Dewan Pendidikan tidak pernah meminta kami untuk apa ya, menyampaikan apa yang terjadi di lapangan. Berarti sampai sejauh ini tidak pernah ya Pak ya? Tidak pernah. Duduk bersama. Nggak pernah. MKKS. Saya aja dulu bukan kepengurusan sekarang ya. Nggih. Yang sebelumnya saya kasih masukan-masukan, tak ada sedikit pun respon. Saya nggak paham. Kepengurusan yang dulu. Iya. Nah saya ini berharap memang yang baru ini ada respon. Meskipun kami tidak ada perwakilan di dalamnya, tapi minimal adalah jaring aspirasi. Nah, Dari betul. kami SMK, khususnya swasta ini, bagaimana di Jawa Timur agar tetap bisa berkembang baik, berkembang bersama-sama. Wes kadung terlahir, sudah terlanjur terlahir 2.252 SMK. Dengan negeri Mau diapakan kalau tidak diramut yang baik? Nah nek bosone tanggoku ya, ojo gaya anak tok ae gak gelem ngramut ya. Iya kan bosone tanggoku ngono. Ya sudah, yang sudah terlahir ini enggak usah kita permasalahkan. Ayo diramut bareng-bareng. Bukan ini hanya tanggung jawab pemerintah provinsi saja, bukan. Ini tanggung jawab kita semua masyarakat Jawa Timur. Ayo diramut bareng-bareng. Lah untuk ngeramut bareng-bareng, MKKS SMK swasta punya usulan yang sudah kami sampaikan ke beliau-beliaunya itu. Ini sebetulnya bukan ranah kami MKKS, ini ranahnya BMPS, Badan Musyawarah Perguruan Swasta. Mestinya beliau yang usul-usul ini, yang gopo ini. Tapi sekarang ranah Pak Kes ya menyampaikan. Karena saya perhatian dengan pendidikan, bukan yang lain tidak perhatian ya. Saya kan hanya kepala sekolah. Nah kalau gitu Pak, saya ingin tahu, jadi apa Pak fungsinya Dewan Pendidikan sama BMPS ini? Sedangkan kalau katanya Pak Kes harusnya ranahnya mereka gitu. Tapi Pak Kes loh ini yang membicarakan. Jadi fungsinya mereka ini apa Pak? Mohon maaf loh, ya. Iya, kalau semestinya saya insya Allah paham. Mohon maaf tanda kutip. Jadi fungsinya konsep Dewan Pendidikan apa itu saya bikin tahun 2020. Dan saya waktu itu diminta presentasi di Jakarta. Itu konsep Dewan Pendidikan. Mestinya yaitu adalah kalau ngomong second opinion ya second opinionnya pemerintah. Artinya keberadaan Dewan Pendidikan itu bukan untuk pengesahan program pemerintah. Mestinya memberikan masukan-masukan dari analisis strategis dan analisis kritis yang ada bagaimana untuk mengembangkan pendidikan yang ada di Jawa Timur, khususnya SLTA khususnya. Jadi Dewan Pendidikan ini tidak hanya mengesahkan saja ya Pak, tapi terjun langsung dan membuat analisisnya langsung. Sehingga itu dipakai untuk masukan kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ini loh kalau mau mengembangkan SLTA, ini loh kalau mau lebih baik dan seterusnya. Harusnya seperti itu ya. Tapi kenyataannya? Ya itu kan urusan mereka. Ya mudah-mudahan dengan keputusan yang baru tetap nanti saya pribadi dan kami SMK tetap berharap itu bisa menjadikan Jawa Timur yang terbaik itu untuk Dewan Pendidikan. Selainnya saya tidak berhak karena di sana banyak guru saya, termasuk ada pendiri SMK YPM. Ada Prof Mukhlas itu kan guru saya STM dulu ya, itu pendiri STM YPM dulu yang sekarang jadi SMK sekian banyaknya. Makanya saya tetap berharap ini Dewan Pendidikan bekerja secara maksimal. Kami ini siap untuk mendukung bagaimana kebaikan sekolah-sekolah yang ada di Jawa Timur. Kalau kemarin sudah diusulkan atau semuanya sudah menyampaikan aspirasi ya Pak ya ke Bapak Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur ini. Nah menurut Pak Ketua sendiri bagaimana Pak? Saya ingin tahu Pak responnya Pak Ketua kemarin bagaimana ketika banyak kepala sekolah saling mengeluarkan aspirasinya. Nah responnya Pak Ketua ini seperti apa? Sangat positif. Beliau setelah tahu data real semacam itu, mohon maaf, saya pribadi dan kami MKKS, kalau usul itu bukan interest pribadi, tapi semuanya by data. Semuanya by data, artinya bisa dipertanggungjawabkan. Kami menganalisa, kami melakukan evaluasi. Itu semuanya by data, enggak awur-awuran ya. Enggak awur-awuran.
nanti karena saya ketua MKKS SMK swasta atau saya karena kepala sekolah kemudian interest ini dari pribadi, enggak, semuanya by data bisa dipertanggungjawabkan. Dan beliau Pak Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur sangat interest dan mengatakan itu segera. Saya berharap dari apa yang kami sampaikan kemarin itu memang segera ditindaklanjuti oleh DPRD Provinsi Jawa Timur di bawah pimpinan Pak Gus Nadir ya. Nah, mudah-mudahan ini nembus ke siapa aja, khususnya ya nomor 1 ya Ibu Gubernur. Ya, pengambilan keputusan kan terakhir tetap Ibu Gubernur. Nah, ini saya sempat ya mikir-mikir heran gitu ya. Kenapa, Pak? Terus saya ini. Bahkan bulan ini aja ada mau diteken untuk sekolah baru. Bukan kami tidak memperbolehkan, bukan. SMK baru? Iya, swasta. Swasta? Iya. Sudah 2 bulan yang lalu di Sidoarjo juga sudah ada 2 yang diteken. Kenapa? Kok bisa? Pertanyaan kan gitu. Karena mestinya untuk pengurusan ini kan syarat-syaratnya banyak. Di antara salah satunya adalah FF, visibility study. Itu mestinya harus jelas. Ada jaraknya, dapat persetujuan dari sekolah sekitar, dan lain-lain. Apalagi setahu saya kemarin Sidoarjo juga berencana untuk membuat SMK negeri. Insya Allah sudah tidak jadi itu. Kalau jadi ya kita akan gitu ya, Pak? Iya, kenapa? Kemarin kan sudah bahkan ada yang terjun ke lapangannya langsung melihat lokasi dan sebagainya. Kenapa begitu ya? Ya memang sudah tidak perlu. Untuk apa? Apa mau membunuh yang kecil-kecil sekalian dibunuh? Ya, nah, kan bukan prinsipnya kita yang semacam itu. Yang daerah Kerembung sana itu insya Allah itu mau mendirikan SMA, tapi izinnya keluar SMK. Pertanyaan saya, kalau mau mendirikan SMA, itu kan berarti sarana prasarannya jauh beda dengan SMK. Loh kok bisa? Kondisinya kayak begitu. Ini yang perlu tetap harus menjadi pemikiran bersama. Sekali lagi saya cuma kepala sekolah, bukan pengurus yayasan. Saya ada waktunya pensiun. Tetapi yang kita pikir bukan hanya sekedar sekarang, tapi ke depan bagaimana Jawa Timur ini semuanya bisa baik sekolah-sekolah yang ada. Ini penting, sangat penting sekali. Nah gini Pak, saya kepo ya Pak ya. Apakah sampai sekarang belum ada kebijakan pembatasan? Makanya sudah stop dulu. Apakah belum ada omongan seperti itu Pak? Belum ada. Makanya saya katakan tadi, saya itu justru dianggap orang rebel. Karena ini di mana bisa saya sampaikan urusan ini. Saya sampaikan, termasuk di grup. Bahkan banyak yang mengatakan ya itu tadi, saya itu orang rewel, orang kakek macam dan lain sebagainya. Kenapa begitu kan pertanyaan? Ya karena jalan-jalan itu udah buntu. Kami berikan ini mestinya kan kami diundang. Ayo diskusi bareng. Bener lah yang kamu usulkan itu. Yang diusulkan MKKS SMK swasta ini bener atau tidak? Mestinya kan begitu. Jadi omongan hanya selenting, menurut saya Pak ya. Mungkin ada selentingan dihentikan belum juga ya Pak? Belum sampai sekarang. Jadi ketika ada yang melakukan pengajuan dan memenuhi standar lah. Iya. Berarti bisa ya Pak diteken ACC terus menerus. Iya. Kembali seperti tadi saya katakan 298 sekolah negeri. Sisanya swasta 1000 lebih. 1900 sekian sekolah swasta. Jumlah muridnya tidak sampai segitu Pak. Jumlah muridnya yang negeri dengan swasta selisihnya enggak sampai 50.000. Enggak sampai 50.000. Artinya swasta itu prihatin, benar-benar prihatin. Bahkan di tempat teman saya mengajar ya Pak ya, saya pernah bertanya berapa jumlah siswa. Beliau tidak menjelaskan secara langsung, mungkin agak sedikit malu kalau menyebut jumlah. Beliau hanya bilang 1 angkatan hanya terdiri dari 2 kelas. Oh itu bagus sih. 1 angkatan 2 kelas kan menurut saya, waduh. Bagus saya tanya 1 kelas isi berapa Pak? 50 saya gitu kan. Ya enggak Bu, 30. 1 angkatan 2 kelas, dari 1 kelas isi 30. Itu bagus. Saya pernah mengatakan, ini berkali-kali saya pakai contoh di Madiun Kota. Ada yang 1 angkatan 5, ada yang 1 angkatan 6 anak dan lain sebagainya. Itu kalau negeri enggak masalah karena gurunya digaji oleh negara. Kalau swasta gurunya itu gimana? Apalagi posisi di kota ya Pak ya. Iya, gurunya gimana?
Makanya teman-teman Pak Kis, nanti sampean kalau muni terus saya, kok sampean itu sekolahan sampean di titeni dicek. Kok tak jak unjuk rasa, mogok bareng SMK swasta Jawa Timur. Nangis itu para provinsi. Kenapa? Ya makanya mari kita menata Jawa Timur itu yang elegan begitu loh. Kondisi sudah semacam ini, mbok jangan terus-terusan terus dikatakan. Pokoknya kalau mau mendirikan SMK swasta baru tak teken, silakan, monggo gitu ya Pak ya. Gitu. Kita itu semuanya ada. Ya kalau ngomong produksi di industri tetap semua ada batasan-batasan. Tetap semua itu ada batasan-batasan. Kenapa? Ya untuk kesehatan kita semuanya. Pinginnya itu sama-sama sehat, pinginnya sama-sama bisa mengelola sekolah ini dengan baik, fokus, guru-gurunya sama kepingin sejahtera enggak? Iya pastinya pengen Pak. Jangan dihibur aja guru-guru itu. Dihibur dengan tidak munafik loh Pak. Iya. Gila ya, dihibur aja. Ayo semuanya stakeholder Jawa Timur lihat sekolah-sekolah yang kecil-kecil itu. Tanya gurunya bagaimana. Mereka juga punya anak. Mereka juga pingin nyekolahkan anaknya yang layak. Mereka juga pingin kehidupan yang layak. Nah, salah satu cara menurut saya dan teman-teman, ayo dibatasi sekolahan ini. Permasalahan ini Pak, sudah berapa tahun sih Pak? Maksudnya permasalahan ini sudah muncul di Jawa Timur ini berapa 2018 tahun? Sudah muncul. 2018 sudah kami itu sudah memberikan rekom dengan hal yang sama. 2018 4 tahun. Sebenarnya kalau menurut saya Pak ya, waktu yang cukup untuk justru 4 tahun perkembangan sekolah baru luar biasa. 3 tahun terakhir perkembangan sekolah baru luar biasa. Semakin banyak muncul bibit-bibit sekolah baru ya Pak ya. Padahal ya ada lah di itunya kalau mau mendirikan baru, mengetahui tetangga sekitar atau sekolah-sekolah sejenis sekitar, MKKS juga. Enggak. MKKS ngotot-otot ya gak direken. Dari 2018. Iya, gak direken. Saya kira baru saja munculnya ini Pak, tapi ternyata tidak ya. Dari 4 tahun yang lalu. Iya, topnya itu 3 tahun yang lalu. Dan yang saya kembali lagi agak kurang enak, agak menyesal. Saya gak pernah diajak ngomong serius urusan SMK di Jawa Timur. Apa memang kami ini dianggap gak kompeten? Iya bisa saja kan Pak. Lebih saja, tidak penting maksudnya. Iya. Saya ngomong ini mohon maaf, saya jadi kepala sekolah itu 25 tahun. Makanya tempo hari ada teman yang kalau sekolah swasta mau baik, mau hebat tergantung kepala sekolahnya. Ayo yang bilang begitu jadi kepala sekolah yang sekarang muridnya 15. Kalau yang saya ngomong gitu ono pantese. Saya beberapa kali pegang SMK dan semuanya grade-nya bagus. Tapi tetap saya tidak bicara begitu karena swasta beda dengan negeri. Kalau sekolah negeri itu gak ada kepala sekolah, muridnya wis be. Kepala sekolah lulusannya SMP, muridnya wis be. Sekolah swasta itu banyak hal yang perlu dipikirkan. Pusing Pak kepala sekolahnya pasti. Sangat-sangat pusing. Makanya kepala sekolah SMK swasta banyak yang katut untuk jadi guru P3K. Kenapa? Saya tanya yang dari situ Bondo. Kenapa kamu sampean kok ikut 3? Loh Pak, saya jadi kepala sekolah, gaji saya 275.000. Sebentar Pak, ini kepala sekolah. Kepala sekolah. Di Sidoarjo ada 1. Bukan guru nggih. Kepala sekolah. Kenapa? Ya seperti yang katakan tadi. Saking bingungnya. Nah ini kan butuh uluran tangan pemerintah untuk campur tangan dalam konteks tertentu. Ya apa carane SMK baik negeri maupun swasta, SMA negeri swasta ini di Jawa Timur ditoto yang baik. Bukan malah mengaburkan. Sekarang kan malah kabur SMA dipakai dengan double track. Iya, SMA sekarang double track. Kalau nanti anak-anak SMA itu banyak yang tertarik dengan double track tapi tidak masuk SMK. Sakpiro hebate peralatan dan kompetensi guru yang ada di SMA untuk menjadikan anak-anak ini menjadi anak-anak vokasi. Itu yang pertama. Yang kedua, apa Jawa Timur tidak butuh pemikir? Dijadikan kuli semuanya. Dijadikan tenaga menengah semuanya. Mestinya SMA yang profesional, SMA itu masuk perguruan tinggi. Kalau SMK vokasinya di perguruan tinggi vokasi, sehingga benar-benar ini
peta pengembangan SDM Jawa Timur itu bener-bener real. Sekarang banci nanti. Banci ini bagaimana, Pak? Lah, SMA mestinya kan tidak ada. Kalau untuk keterampilan sejak saya kecil dulu sudah ada SMA ditambah keterampilan karena keterampilan hidup kan. Nah, tapi kalau nanti dipakai double track dia juga belajar ini belajar vokasi. Akhirnya apa? Ya sudah, dapat serius untuk masuk di perguruan tinggi negerinya. Banci kan? SMA mestinya calon-calon pengisi bangku-bangku kuliah di universitas itu. Kalau SMK masuk perguruan tinggi di mana? Ya di Poltek, di perguruan tinggi vokasi, sehingga tetap SMK tetap ada untuk jenjang yang lebih tinggi. Pemikirnya anak-anak yang dari SMA itu. Tapi tetap ya Pak ya, semua yang di atas ini tidak mau melihat real ke bawah. Itu bukan tidak mau ya, tidak kober. Kerjanya kan banyak, tidak kober. Nah seandainya bisa, sorry ya, kayak Pak Arto dulu duduk bareng Nopo yang masalahnya Jawa Timur itu apa dan lain sebagainya. Saya ini masih penasaran loh Pak, kalau Pak bilang tadi tidak pernah duduk bersama gitu. Apakah sampai gini Pak, dinas pendidikan saja Pak, apakah tidak pernah duduk bersama dengan seluruh duduk MPS? Bersama pernah, tapi tidak konteks yang semacam ini. Mungkin ada sosialisasi apa, ada sosialisasi. Oh jadi tidak untuk mendengarkan aspirasi. Betul, nah contohnya PPDB ya, PPDB. Nah PPDB juga begitu. Kami SMK swasta diundang tapi hanya ketika sosialisasi, tidak ketika merencanakan draft yang benar PPDB. Jadi duduk bersama hanya untuk mendapat sosialisasi dari. Ya saya bilang teman-teman yang mau datang balik gak usah kok gawe opo nanti cuma ngurung noster. Iya. Dan saya keras. Memang ini untuk apa? Untuk kebaikan kita semuanya. Iya, saya suruh balik dari Jombang waktu itu yang saya suruh berangkat sebetulnya minta berangkat Pak Arif Jombang sama Pak Lukman Malang. Sudah tengah perjalanan. Ternyata itu hanya untuk sosialisasi balik gak usah mewah. Pakai nanti kalau ditegur, aku jawab. Sama segitunya ya? Iya. Kenapa begitu? Kita itu punya hak dan kewajiban yang sama di negeri tercinta Indonesia ini. Nah kalau ngomong, maksud sih kita itu dianggap tidak punya kemampuan apa-apa. Jangan itu tak tidak mesti dalam setiap hal ayo rapat bareng. Itu lebih enak. Kenapa? Program-program yang dihasilkan dari melibatkan semuanya itu semua ikut mendukung, semua ikut support. Makanya saya tidak akan pernah mau kalau bikin program di SMK ini hanya saya yang bikin. Semalam jadi kalau tapi kan saya melibatkan semua unsur sekolah. Kenapa? Biar programnya ini tersupport, disupport oleh semuanya. Nah harapan kami kan semacam harusnya seperti itu ya Pak. Mungkin kalau Pak Kis bilang tadi beliau tidak cover. Ya. Tapi secara tidak langsung dengan didudukkan semuanya mendengar aspirasi itu kan memudahkan kita kerja mereka, tidak perlu terjun. Kalau kan memang tidak cover. Pikiran orang kan beda-beda. Kalau pikiran sederhana memang semacam itu. Katakan apa? Dan pendidikan minta data. Saya butuh data A, B, C, D dan lain sebagainya. Dinas pendidikan misalnya tidak apa-apa kalau salah, tapi tidak pantas. Mestinya data di dinas pendidikan malah real, data jelas itu. Nah, Dewan Pendidikan Provinsi buat konsep dan lain sebagainya dimasukkan kepada dinas pendidikan, pada gubernur ini loh kalau mau Jawa Timur itu. Jadi setangkap saya ini tadi Pak, berarti atasan-atasan ini belum tahu realnya bagaimana banyaknya itu suudon saya itu negatif thinking saya. Kalau kenapa saya kok begitu? Lo mesti ngerti kok sejarno. Ya tadi lo saya mengatakan nek sudah ya Pak wong sing mana ya bukan ya yang mengizinkan siapa? Ya harus tanggung jawab. Ya, kalau wong desa ngomongin ojo mana tok ae. Anak gak diramut itu kan wong desa. Ya kita harus diramut semuanya ini dengan tujuan satu, Jawa Timur benar-benar bisa mewujudkan Jawa Timur yang hebat, Jawa Timur yang luar biasa, Jawa Timur cerdas. Jangan hanya semboyan-semboyan Jawa Timur cerdas. Tapi nyatanya tidak ya Pak ya? Iya, sebenarnya saya aja nanti. Cerdas itu sebenarnya saya.
Berarti ini kemarin aspirasi terdiri dari kondisi real SMK ya pembahasan. Yang kedua tetap P3 Pak. Terus mungkin ada lagi Pak, biar lebih enak nih kita jelasinnya Pak. Ya. Jadi mungkin yang tidak datang atau tidak ada di situ, jadi bisa tahu apa sih kemarin aspirasi. Sebetulnya ya masih sama. Sebetulnya itu ya keluhan guru. Keluhan guru. Nah, iya, keluhan guru yang apa pertama itu kan dulu itu sebelum SMK ini ditarik ke provinsi. Yes. Dulu kan dapat insentif dari pemerintah kabupaten. Iya, dan setahu saya insentif ini setiap bulan dapat. Iya, tribulan bisa dikeluarkan tribulan tapi ada jatahnya setiap bulan. Oh, ada yang di Batu itu satu guru itu 750.000 dulu. Kalau di Sidoarjo sekitar 200, macam-macam daerah. Nah, setelah ditarik sana, sepi Pak. Kamu terlihat saya bilang gitu Pak. Iya. Sepi Pak. Ya kalau guru sudah TPP, kalau belum, karena alhamdulillah saya dulu menangi Pak itu. Iya. Saya guru baru lah ininya. Saya juga kaget dikasih uang. Loh, ini uang apa? Saya gitu. Iya, insentif dijelaskan. Tapi di tahun kedua saya menjadi guru ternyata tidak ada. Dan saya tanya itu Pak kok nggak ada lagi ya uang seperti itu? Nah sekarang yang dapat itu guru-guru honorer, guru swasta belum dapat. Teman-teman mengusulkan tidak usah urusan jumlah. Memang sebagian sudah dapat ya, tapi masih sangat-sangat kecil. Teman-teman mengusulkan tidak perkara jumlahnya, daripada memberi 100 orang nilainya 1 jutaan, kan mending bisa kalau itu 500 orang nilainya 200 dan lain sebagainya. Karena sekali lagi guru ini kudu dipikir. Kalau yang mikir kepala sekolah tok, nanti kalau kepingin disejahterakan ya paling-paling menaikkan SPP, kan kasihan masyarakat ya. Itu. Nah, hal-hal macam ini ya menjadi PR bersama. Wis dididik lah pada proses ya, sehingga semuanya tetap. Kalau saya ya syukur-syukur guru-guru di pedesaan ya diturunkan. Guru-guru di desa-desa guru SMK gajinya 150.000. Muridnya satu kelas masing-masing isinya 20 sakjane regane 20.000, dia ngajar 6 jam. 120. Kadang bayaran enggak bayar. Loh ini kan harus tahu bahwa Jawa Timur itu real itu. Jangan dilihat sekolah yang besar-besar. Lah repotnya kan yang dikunjungi sekolah besar-besar, diekspos sekolah besar-besar. Karena memang di Jawa Timur kan yang terkenal sekolah yang besar-besar saja. Ya selalu tampil. Jadi cili-cili itu piye terusan? Ya itu yang perlu. Ya kalau orang tua saya dulu perhatiannya dengan mas saya luar biasa, dengan saya kurang. Ditanya oleh saudaranya ibu saya, loh awakmu kok perhatian nang ngene? Masih kok nang adike. Lah adike turune wis iso urip, masih durung iso urip. Nah ini mestinya sekolah-sekolah yang kecil-kecil itu perhatiannya butuh lebih. Nek perlu diewangi mempromosikan, diewangi mengekspos. Sing gede-gede gak usah diekspos, sudah terekspos sendiri. Iya betul. Tidak perlu menarik gimana siswa yang datang sendiri mereka. Ini kan omongan gak enak kan? Iya, tapi itu real. Kenapa? Ya tetap saya sebagai kepala sekolah kan diminta pertanggungjawaban saya sebagai kepala sekolah. Saya sebagai ketua MKKS tetap nanti diminta pertanggungjawaban saya ketika saya menghadap yang kuasa. Opo sing kok lakokmu jadi ketua MKKS, sama jadi bupati, jadi gubernur, kepala dinas, ditanya nanti. Pertanggungjawaban ya Pak ya. Dan ingat, sing cilik-cilik sing dorong kabeh. Iya, karena mayoritas sekolah kecil, mayoritas sekolah-sekolah di pesantren-pesantren. Nah ini butuh ayo dipikir bareng, ayo dirumuskan bareng sehingga pada akhirnya saya kepingin semuanya sama-sama bahagia. Sejahtera semuanya. Ya sama-sama bahagia, guru ini bahagia dan lain sebagainya. Kan saya selalu sebagai kepala sekolah menyampaikan kemana-mana. Ya program itu tetap. Nah, ini kalau sekolah besar, oke, sekolah kecil nangis. Tetap kita itu harus berdasarkan 5 puas siswa dan wali murid. Kalau sekolah ini nggak apa-apa, kayak sekolah apa puas. Ya tidak bisa puas. Yang kedua puas karyawan. Nah daerah ini 1.000 nggak bisa puas tak? Nggak bisa. Ketiga puas yayasan selaku owner ya selaku orang yang mendirikan yayasan. Yang keempat puas stakeholder. Kalau SMK kaitannya dengan industri, kaitannya dengan
pemerintah dan sebagainya. Yang kelima puas selaku pribadi sebagai kepala sekolah. Nah ini ngomong nang di sekolahan yang di bawah 216 siswanya. Sulit. Padahal jumlahnya kalau di bawah 216 itu jumlah total 1.272 SMK. Lebih dari separuh SMK di Jawa Timur tidak sehat. Banyak sekali ya Pak ya. Sekolah ini gak sehat, ojo ati kepingin duwe lulusan sing sehat. Guru ini jelas gak sehat, sarana prasarana gak sehat, sistem pembelajaran gak sehat. Kok kepingin menghasilkan SDM yang sehat? Padahal sebenarnya menghasilkan SDM unggul. Iya. Tidak unggul Iya. gitu Pak. Ya akhirnya teman-teman saya bilang di pas sekolah, Pak Kisah nopo nek ngeten. Ya wis munia menghasilkan SDM unggul wis pokoke kita itu kan jargon yang penting. Baik ya, sebenarnya gitu kan Pak, menghasilkan SDM unggul. Tapi nyatanya ya Bu, kita harus sendiri kan bagaimana sekolah ini menyiapkan untuk SDM unggul, sarprasnya dan lain sebagainya. Itu membutuhkan hal semuanya luar biasa. Nanti kepala sekolah yang mikiri bayari sekolah anaknya gak iso, guru ini mikirin bayar sekolah anaknya gak iso. Ya tadi seperti temannya Pak Kes tadi Pak, akhirnya putus asa menyerah daftarlah P3K. Di Sidoarjo ada satu yang saya tahu. Di situ Bondo ada 2 dan lain-lain banyak. Kepala sekolah ikut P3K. Kenapa? Sudah putus asa menyerah, sudah tidak pernah mau jalan keluar lah, ibaratnya seperti itu Pak. Dan semakin lama yang mereka lihat, yang mereka saksikan semakin tidak menyajikan apa. Belum tahu tuh tambahan sekolah anaknya terus tambah itu. Ya. Ini saya lihat Pak Kes membawa buku biru ya Pak ya. Ini kemarin yang diberikan ya. Sebelumnya sudah saya sampaikan, kemarin saya sampaikan lagi ini rekomendasi terakhir. Pak Kusnadi juga sudah megang ini. Sudah. Nah makanya beliau ketika di sini enak menyampaikan kan udah bacain. Nah, sudah ada respon gitu. Secara tidak langsung kan nanti semoga ya Pak. Amin. Buku ini nanti bisa sampailah ke atasan. Loh, sudah Bu Gubernur sudah saya kirim, Pak Kepala Dinas sudah saya kirim, Dewan Pendidikan sudah saya kirim lewat Prof Muklas ya PDF. Artinya sudah sampaikan semuanya. Saya tetap berharap, kan berharap tidak boleh, tidak ada ujungnya. Tetap harus kita berharap. Suatu saat Allah akan mengabulkan. Saya berharap mudah-mudahan ini semua menjadi wacana, termasuk apa yang saya sampaikan ini saya berharap juga didengar. Semoga dibaca. Misalnya Pak Gis waplek ini saya terima aja. Yang ini nggak plek, tapi nggak plek ini kan membawa kebaikan Pak. Tidak untuk untuk pribadi enggak. Saya sudah kalau ngomong purna saya sudah waktunya purna, tapi kan pendidikan tetap harus berjalan dan lebih baik, bukan hanya sekedar berjalan di tempat. Bayang berjalan di tempat tapi ngomongnya tekan Jepang gitu kan. Bukan hanya berjalan di tempat tapi memang berjalan sesuai dengan tuntutan kemajuan. Kalau seperti itu kosong nyari bunyinya Pak, hanya ngomong saja. Ya itu tadi. Nanti semoga buku ini dibaca dan juga tidak hanya dibaca, tapi ya diaplikasikan. Ya, amin. Semoga seperti itu. Iya, kalau sampai lihat di JTV tiap minggu kan ada jam 10 ada salah. Itu. Ya sekolah sing api-api dok. Ada orang lain lihat Jawa Timur api sekolahnya. Padahal banyak. Padahal itu sedikit jumlahnya. Nah sekali-kali dong ditampilkan sekolahan sing ya itu tadi sing murid 15, murid mungkin mengerucut ya Pak ya Sidoarjo. Besoknya lagi mana lagi? Iya dan itu ada sekolah besar, sekolah menengah, sekolah kecil. Dibuat perbandingan. Tuh. Ya biar semua kita melihat, biar semua kita tersentuh, biar semua kita prihatin, biar semua kita punya cita-cita yang sama untuk mewujudkan pendidikan di Jawa Timur itu ya. Hebat pendidikan di Jawa Timur yang bisa menjawab tantangan perubahan zaman yang cepat. Amin. Terima kasih Pak Kes. Seru sekali ini berbincang dengan Pak Kes. Padahal kita sudah lama. Nggak ada habisnya kalau ngomong SMK. Iya nggak ada. Kalau kita bahas ini kita mendapatkan banyak info-info terbaru loh Pak. Kemarin kita gitu dari pendidikan lah, P3K yang semakin digencarkan sama pemerintah. Sangat seru sekali Pak. Terima kasih Pak waktunya sudah mau berbincang-bincang atau berbagi kepada para pemirsa ini penonton setia Dr. Kes tentang
aspirasi kemarin. Dari Saya juga menyempatkan terima kasih ke Pak Kusnadi selaku Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur yang menjadi harapan bagi kami semuanya karena beliau merespon kita SMK untuk bisa diteruskan. Sekali lagi terima kasih. Sehat selalu, Pak. Dari perbincangan saya dengan Pak Kis kali ini, kita bisa mengambil banyak kesimpulan sebenarnya. Banyak sekali, tapi saya rangkum sedikit saja. Jadi kemarin itu dari aspirasi yang disampaikan oleh kepala-kepala SMK yang ada di Jawa Timur dan juga para pimpinan-pimpinan kepada Bapak Kusnadi, mereka ini mengajukan aspirasi, yaitu kondisi real SMK di Jawa Timur yang mulai tidak terkendali jumlahnya. Yang kedua yaitu tentang P3K yang mulai digencarkan pemerintah yang secara tidak langsung merenggut merenggut guru-guru swasta dan ditarik paksa masuk ke sekolah negeri dan mencekik sekolah swasta ya pastinya. Dan yang ketiga yaitu keluhan guru, bagaimana sih guru-guru yang seharusnya bagaimana menjadikan guru-guru ini sejahtera dan lain sebagainya. Dan semoga seperti yang Pak Kis minta, aspirasi tadi atau 3 aspirasi penting mulai dari kondisi SMK, P3K dan keluhan guru bisa tersampaikan dengan baik. Amin. Jadi Pak Kusnadi ini bisa menyampaikanlah ke atasan-atasan, ke Dewan Pendidikan atau ke Ibu Gubernur langsung, dan semoga semua aspirasi ini ditanggapi yang baik dan kita bisa menjadi SMK ini bisa menjadi SMK yang baik juga pastinya, menjadi menghasilkan SDM yang unggul ya Pak ya. Jadi tidak hanya wacana tapi real nyata seperti itu. Oke, terima kasih sekali lagi, saya ucapkan terima kasih Pak Kis untuk waktunya. Dan juga terima kasih untuk para penonton setia Dr. Kesianto. Semoga kita bisa jumpa lagi di acara podcast Dr. Kis dengan materi-materi atau dengan acara-acara topik yang lebih seru dan menyenangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.